cerita Islami? Kisah lengkap Nabi Daud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Melodious Symphony, tempat di mana kisah-kisah para nabi dan insan pilihan Allah mengalun lembut, membawa hikmah dan ketenangan jiwa. Sahabat semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menelusuri perjalanan hidup seorang nabi yang luar biasa, seorang raja yang adil, penyair yang lembut hatinya, dan hamba Allah yang begitu dicintai karena ibadahnya yang luar biasa. Inilah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, sang pemilik suara emas dan mukjizat yang menakjubkan. Kisah awang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup di masa setelah Nabi Musa alaihissalam dan merupakan keturunan dari Bani Israel. Ia adalah seorang pemuda yang sederhana dan bertakwa, yang sejak muda sudah menunjukkan keberanian dan iman yang kokoh. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika Nabi Daud menghadapi Jalut, seorang raja tiran yang sangat kuat dan ditakuti. Saat itu tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang berani menantang Jalut. Namun dengan keberanian dan keimanan yang besar, Daud muda melangkah maju. Dengan hanya menggunakan ketapel dan batu, ia mengalahkan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menjadi titik awal perjalanannya menuju kenabian dan kepemimpinan. Diangkat menjadi nabi dan raja. Setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Daud sebagai nabi dan raja. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tapi juga dengan keadilan dan kebijaksanaan. Kepemimpinannya menjadi panutan dan namanya dikenang sepanjang masa sebagai pemimpin yang adil dan dicintai rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kepadanya kitab Zabur, salah satu kitab suci yang penuh nasihat, doa, dan pujian kepadanya. Kitab ini tidak diturunkan sebagai syariat hukum seperti Taurat, namun berisi kalimat-kalimat yang menyentuh hati dan mengajak manusia untuk senantiasa mengingat Allah dengan penuh cinta dan ketundukan. Mukjizat suara dan alam yang tunduk. Sahabat semua, salah satu mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah suara indah dan merdu. Suaranya begitu mempesona hingga burung-burung berhenti berkicau dan gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya ketika ia melantunkan ayat-ayat Zabur. Bayangkan, dikala fajar menyingsing, Nabi Daud duduk dalam khusyuk, melantunkan tasbih dan pujian kepada Allah, dan seluruh alam pun bergetar dalam kekhusyukan. Burung-burung berkumpul di pepohonan dan pegunungan bergema mengikuti irama zikirnya. Betapa luar biasanya keindahan itu, yang tak dapat digambarkan oleh kata-kata biasa. Suara itu bukan hanya indah, tapi juga mampu menyentuh hati manusia, membawa ketenangan dan menghidupkan jiwa yang lalai. Mukjizat tangan dan besi yang lembut. Selain suara yang indah, Nabi Daud alaihissalam juga diberikan mukjizat lain, yaitu besi menjadi lunak di tangannya, seolah-olah seperti lilin yang bisa dibentuk sesuka hati. Dengan kemampuannya ini, beliau membuat baju-baju zirah atau baju perang yang kuat yang dipakai untuk melindungi pejuang-pejuang kebenaran. Namun menariknya, Nabi Daud tidak menjadikan kekuatannya sebagai alasan untuk bermegah-megahan. Ia bekerja sendiri, tidak mengandalkan harta kerajaan, dan mencari nafkah dari hasil tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Daud adalah nabi yang paling suka bekerja dengan tangannya sendiri. Ibadah dan keteladanan Nabi Daud. Selain mukjizat, kehidupan Nabi Daud alaihissalam juga penuh dengan ibadah yang luar biasa. Ia dikenal rajin berpuasa, yaitu puasa Daud, puasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sering bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat malam, bermunajat dengan penuh cinta dan kerendahan hati.
Di tengah kesibukannya sebagai raja dan pemimpin, ia tetap menjaga hubungan yang erat dengan Allah. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam, kita belajar bahwa kekuatan sejati datang dari iman, dan bahwa keindahan suara dan seni pun bisa menjadi jalan menuju ketakwaan jika digunakan untuk mengingat dan memuliakan Allah. Mukjizat yang beliau terima bukan untuk kesombongan, tetapi untuk membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyentuh hati manusia agar kembali kepada fitrahnya. Semoga kisah ini membawa ketenangan dan menyadarkan kita akan pentingnya bersyukur, bersujud, dan menjaga hati agar tetap lembut dalam mengingat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi manfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Melodious Symphony. Mari terus berbagi kisah penuh makna yang menyejukkan jiwa.